Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinal mahabbah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Jamaah sahabat GS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan apa itu cinta. Cinta adalah anugerah yang maha kuasa, dilestarikan oleh hamba yang paling mulia, diajarkan di semua agama di dunia untuk keselamatan perdamaian manusia. Jamaah sahabat GS rahimakumullah, sebuah pendapat pernah saya dengar bahwa semua agama di dunia ini mengajarkan tentang cinta. Dan saya setuju akan hal tersebut. Agama samawi yang kita kenal, yaitu Islam, Kristen, Yahudi, maupun agama Arbi yang kita tahu, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama tersebut mengajarkan cinta kasih kepada pemeluknya. Jadi, saya berharap jamaah GIS sekalian juga sepakat bahwa semua agama mengajarkan tentang cinta. Wabil khusus, kali ini kita akan bahas cinta dalam agama kita, yaitu cinta dalam agama Islam. Yang pertama, mari kita mulai dengan Tuhan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha cinta kasih. Cinta Allah sangatlah luas. Allah cinta baik kepada orang Islam maupun orang non-Muslim. Bahkan Allah cinta dan mengasihi orang yang tidak mengakui akan adanya Tuhan sekalipun. Dan Allah cinta kepada semua makhluknya. Ada kisah seorang ateis di masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kira-kira orang tersebut berumur 70 tahun. Suatu hari orang tersebut kelaparan, kemudian datanglah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta makanan. Nabi Ibrahim bersedia memberi makan orang tersebut, namun dengan syarat orang tersebut harus terlebih dahulu memeluk agama Islam. Akan tetapi orang tersebut menolak syarat tersebut dan dia tetap kukuh pada keyakinannya dan pergi dari rumah Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim bahwa kendatipun orang tersebut telah 70 tahun menjadi seorang ateis, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberinya makan dengan tanpa syarat. Menyadari akan hal itu, Nabi Ibrahim pun langsung mengajak orang tersebut dan memberinya makan. Kisah ini benar-benar menunjukkan bahwa sifat Ar-Rahman, cinta kasih Allah adalah untuk kepada semua makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya bena Adam, ana laka muhib, fabihaqi alaika kun li muhibba. Wahai anak Adam, ana laka muhib, aku mencintaimu, fabihaqi alaika, maka sudah hakku atasmu, kulli muhibba, jadilah kekasihku. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepada anak Adam, kepada kita. Maka sudah sepantasnya dan menjadi kewajiban kita untuk membalas cinta Allah dengan setulus cinta kasih dan menjadi kekasih Allah, hamba Allah yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua, Nabi agama Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya sebagai Nabiur Rahmah, Nabi cinta kasih, Nabi yang menjunjung tinggi rasa cinta kasih. Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabi yang penyayang, cinta kasih baik kepada umat Islam maupun kepada non-Muslim. Mari kita mengingat perjuangan di awal-awal dakwah Nabi Muhammad. Beliau dihina, dicaci, diludahi, bahkan sampai dilempar batu. Dikisahkan, Nabi Muhammad malah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit, yang orang Yahudi tersebut seringkali meludahi beliau. Betapa mulia Nabi Muhammad, beliau tetap cinta kasih kepada orang yang menyakiti beliau. Nabi Muhammad tetap cinta dan mengasihi kepada orang, dan yang dibenci Nabi Muhammad adalah sifat yang ada di orang tersebut. Jadi, bencilah sifatnya, namun tetap cinta kasih kepada orangnya. Kemudian yang ketiga, agama Islam itu sendiri. Islam artinya damai, dan ada cinta kasih dalam perdamaian. Kita tahu bahwa tidak ada paksaan dalam Islam, maka jalan orang masuk agama Islam bukanlah dengan paksaan, akan tetapi dengan cinta kasih dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Syariat Islam juga berlandaskan atas nilai cinta kasih. Misalnya, syariat sholat. Ada keringanan bagi orang yang sakit dan tidak bisa berdiri, maka ia dibolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Begitu juga keringanan untuk sholat bagi orang yang bepergian dalam perjalanan, maka dia boleh sholat di jamak maupun di qashar. Islam juga mengajarkan untuk kita cinta kasih kepada binatang. Ada sebuah cerita, suatu hari ada mahasiswa jurusan kedokteran, dia bertanya kepada seorang habib. Pertanyaannya begini, bolehkah saya nanti mengobati anjing yang sakit? Padahal kan anjingnya najis, liurnya itu najis, dagingnya juga haram. Jawab habib tersebut, ya pasti boleh, malah itu tugas Anda yang paling mulia. Habib itu menjelaskan bahwa yang najis itu liurnya, yang haram itu dagingnya. Tapi cinta kasih kepada anjing dan hewan-hewan lainnya harus tetap diberikan. Kemudian tentang perang. Islam agama cinta, tapi mengapa ada syariat untuk berperang? Dalam Islam memang disebutkan ada perintah untuk berperang. Namun sebagai kodratnya manusia itu adalah benci kepada peperangan dan cinta kepada kedamaian. Jadi ketika ada ayat turun untuk berperang, maka ini merupakan ujian bagi umat manusia. Karena perang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa, dan itu adalah salah satu hal yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi umat Islam. Dan dalam Islam, perang tetap berbasis pada cinta kasih. Umat Islam akan berperang jika perang adalah upaya terakhir untuk memecahkan masalah, dan perang ini atas dasar cinta kasih. Dalam Islam ada banyak sekali aturan berperang, antara lain sasaran dalam berperang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit tidak boleh diperangi, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, para biarawan di biara-biara, dan tidak boleh membunuh mereka yang tengah beribadah. Dan juga tidak boleh merusak tanaman dan menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Ini semua karena perang adalah dalam Islam berdasarkan atas dasar cinta kasih. Nabi Muhammad hanya menghabiskan 1% dari hidup beliau untuk berperang. Sisanya dihabiskan untuk menyempurnakan akhlak dan menebarkan cinta kasih. Sekarang kita sebagai umat Islam, mari kita renungkan. Ruh yang ditiupkan ke jasad kita adalah ruh Allah, Tuhan yang maha cinta kasih. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama cinta kasih. Muara dari agama kita Islam adalah cinta kasih. Untuk itu, marilah kita tebarkan cinta kasih dimanapun kita berada, agar perdamaian selalu ada dan tetap terjaga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.